2. Cemburu karena agama. Kecemburuan atau giroh yang telah menjadi darah daging itu ada dua perkara. Pertama, yang telah kita jelaskan pada bab yang sebelumnya, yaitu soal perempuan. Kedua, ialah soal agama. Agama Islam mengajarkan kelapangan dada atau lebih terkenal dengan toleransi, tasamuh, pandai bertenggang rasa terhadap orang lain, menjalankan ayat La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam perkara agama. Sudah menjadi sejarah yang kekal sejak zaman dahulu bahwasanya masuknya agama Islam ke Indonesia tidak dengan kekerasan. Hilangnya pengaruh agama yang sebelumnya yaitu Hindu dan Buddha bukanlah karena desakan senjata, tetapi karena memang ajaran Islam itu dapat diterima oleh masyarakat ketika itu karena persaudaraan dan persamaan yang ada di dalamnya. Setelah masuk penjajahan bersama masuknya agama Kristen, beberapa daerah yang penduduknya Muslim bisa hidup rukun dengan pemeluk agama Kristen, misalnya di Sipirok dan Ambon. Meskipun demikian, toleransi Islam itu janganlah disinggung dan dihina. Sudah jelas bahwa pada waktu itu, kekuasaan ada di tangan Belanda dan Kristen. Sebab itu, orang Indonesia yang telah memeluk agama Kristen merasa dirinya lebih tinggi dan memang diperlakukan lebih tinggi oleh pemerintah kolonial. Itu pun tidak mengapa, merasa tinggilah engkau. Namun, agama kami jangan dihinakan, jangan disinggung perasaan kami. Kalau kami tersinggung, kami tidak tahu lagi apa yang kami mesti dikerjakan. Kami lupa kelemahan kami lupa tak bersenjata, kami mau mati Tuan, dan Tuan boleh tembak. Tuanku Imam Bonjol bermaksud hendak mengundurkan diri dari medan perang. Namun, setelah melihat masjid diambil menjadi kandang kuda, beliau tidak jadi mengundurkan diri. Beliau menyentak pedangnya, walaupun ia sudah tua. Tidak dihitungnya lagi apakah ia akan kalah atau akan menang, apakah ia akan hidup atau akan mati. Tidak melawan itulah yang mati, sebab tidak ada lagi giroh. Orang Islam tidak fanatik, namun ia pun tidak pula dayuth, yaitu tebal kuping dan tebal muka. Orang Islam bukanlah fatina likulli musibatin fi malihi wa idza yusabu bi dinihim lam yash'ur. Sangat awaslah kalau harta bendanya tersinggung, tetapi tak ada perasaan apabila agamanya kena musibah. Itulah syair warisan Sayyidina Ali, ejekan kepada orang yang telah lentur rasa giroh agamanya. Semasa Belanda berkuasa, dibuatlah propaganda bahwa Islam itu fanatik. Orang-orang terdidik dengan cara Belanda pun, lantaran cap yang telah diberikan itu, merasa dirinya rendah kalau kelihatan fanatik. Akhirnya, anak Islam yang telah terdidik secara barat tadi pun turut pula menuduh bangsa dan kaumnya fanatik. Di Penogoro, dengan niat hendak mendirikan kerajaan Islam di tanah Jawa dan beliau Amirul Mukminin dituduh fanatik. Perlawanan Imam Bonjol 16 tahun dengan gerakan padarinya yang terkenal dituduh fanatik. Perlawanan Cikditiro, bahkan perlawanan rakyat Aceh selama 40 tahun, semuanya dituduh fanatik. Bahkan selama umat Islam masih belum mau menerima penjajahan, selama itu pula mereka dituduh dan harus dicap fanatik. Barulah akan hilang cap fanatik itu bila giroh agamanya telah hilang, baik dalam diri pribadinya maupun dalam masyarakatnya. Ia tidak dicap fanatik lagi setelah tak segan lagi memakan babi serta minum arak dan alkohol secara terang-terangan. Kalau ia duduk bersama-sama Belanda atau yang terdidik cara barat di waktu maghrib, malu ia hendak sholat. Terpujilah ia sebagai orang yang luas paham dan toleran, baru dipandang sebagai orang yang luas paham apabila ia tidak ke masjid lagi di hari Jumat. Padahal, orang Belanda tetap ke gereja pada hari Minggu. Ia akan dicap fanatik kalau di rumahnya masih ada sajadah sholat, dan namanya akan dipopulerkan di mana-mana sebagai orang Islam yang maju, yang luas paham. Maju kalau ia telah turut memburuk-burukkan kiainya, mencela kehidupan santri. Kaum santri itu kotor dan gudikan. Tuan tahu apa sebabnya? Sebab pesantren adalah sumber tenaga kekuatan Islam di Indonesia selama ini. Sebab itu, pengaruhnya harus dihilangkan, ditimpakan kepadanya tuduhan-tuduhan dan cap fanatik. Sebab itu, pengaruhnya harus dihilangkan, ditimpakan kepadanya tuduhan-tuduhan dan cap fanatik. Kalau Umar bin Khattab pernah berkata, Al-Badwi
imadu Islam. Orang Badui adalah tiangnya Islam. Saya boleh mengatakan pula bahwa zaman yang sudah-sudah di Indonesia, seketika serangan bertubi-tubi datang dari kiri dan kanan. Pondok pesantrenlah yang menjadi markas perjuangan. Sebab itu, saya berkata, Al-Fisantrinu imadu Islam fi Indonesia, yang artinya, pesantren adalah tiangnya Islam di Indonesia. Dengan berkata demikian, bukan berarti saya hendak mempertahankan pondok dalam susunannya yang lama, tetapi yang akan saya pertahankan adalah jiwa dan semangat pondok. Dalam pandangan terhadap kepentingan pondok, bukan hanya saya yang berpikir demikian, Bung Hatta pun tidak dapat melupakan jasa pondok. Ki Hajar Dewantara pun memandang pentingnya sistem untuk menyemaikan bibit pendidikan nasional. Bagaimana supaya pengaruh pondok ini hilang di Indonesia? Inilah penyelidikan yang sangat mendalam dan kehati-hatian dari pemerintah kolonial. Inilah yang menyebabkan Prof. Snook Orange duduk di Aceh bertahun-tahun sampai ziarah ke makam dan menukar namanya dengan Abdul Ghaffar Snook Al-Hulandi. Inilah asal mulanya. Oleh karena itu, sistem pengajaran di sekolah-sekolah pemerintah kolonial supaya didasarkan kepada netral agama, inilah yang terasa bekasnya sampai sekarang. Yaitu perbedaan pandangan yang amat berjauhan di antara intelek Indonesia didikan barat dengan santri didikan pondok. Akan tetapi, fanatik yang dicela-cela tersebut tidaklah hilang lantaran itu. Kalau Islam masih tersinggung, mereka masih melawan dan menantang. Jumlah yang dapat dipengaruhi oleh didikan netral agama tersebut hanya sedikit sekali. Lebih besar jumlah yang tetap setia. Ketika Dr. Sutomo menyatakan pendapat berdasarkan kepada wage cap dan analisa, Digul lebih mulia dari Mekah, timbullah gelora yang paling besar dari umat Islam. Ketika orang Belanda bernama Jacob membawa anjingnya ke dalam masjid, masih ada protes dari umat Islam. Dengan dasar Wetenschap pula beberapa calon penulis atau calon pengarang Indonesia mencoba-coba dengan berdasar kepada buku-buku anti-Islam dan tarikh Nabi Muhammad dengan semau-maunya. Masih ada penolakan keras dari umat Islam. Apabila Belanda mencoba mencampuri urusan Islam sebagai ordonansi 1925, ordonansi sekolah liar, atau ordonansi nikah bercerai, semacam undang-undang perkawinan, umat Islam menolak sekeras-kerasnya. Dahulu dengan pedang mereka melawan, apabila tidak kuasa lagi melawan dengan pedang, mereka pun melawan dengan lidah. Jarang sekali mereka melawan hanya dalam hati, sebab mereka belum dicap sebagai ad'aful iman, orang yang lemah iman, meskipun orang lain fanatik. Kemudian datang proklamasi, dan proklamasi harus dituruti dengan penebusan darah. Maka kelihatan tasamuhnya. Umat Islam adalah muru'ah. Muru'ah terbagi 3. Pertama, syaja'ah, berani. Kedua, wafa, setia. Ketiga, karam, dermawan atau al-ju'ud. Islam mengajarkan wal judi bin nafsi aqsa ghayatil judi. Dermawan dengan nyawa adalah puncak tujuan kedermawanan. Jika hendak mengetahui muru'ah umat Islam, janganlah dilihat semata-mata di zaman yang membagi keuntungan, tetapi lihatlah di zaman sulit. Di zaman orang membagi keuntungan, ia kerap kali ketinggalan kereta api, sebab sarung dan serbannya berat sebelah saat berlari. Saat proklamasi telah terdengar, kaum komunis masih ragu. Bahkan ada yang bergabung dalam gerakan yang bernama Sibar, yang dengan sengaja hendak memutarbalikkan perjuangan Indonesia ke arah lain. Di situ kelihatan muru'ah umat Islam, berani, setia, dan dermawan. Kita sekarang berjuang, saudara-saudara. Membela proklamasi, kita sami'na wa ata'na. Allahu Akbar. Negara kita ini negara nasional, saudara-saudara. Matilah untuk itu. Sami'na wa ata'na. Allahu Akbar. Supaya kita bersatu semuanya, supaya negara kita kuat, kita ambil dasar Pancasila, saudara-saudara. Sami'na wa ata'na. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terdengar seruan itu di padang ilalang, di rimba, di sawah, di ladang, dan di mana saja. Tersusun barisan Sabilillah, Hizbullah, dan angkatan perang Sabil. Di Minangkabau saya melihat Sabil Muslimah, gadis-gadis pakai kerudung dari sekolah Aisyah menjadi Sabil Muslimat.
Bagaimana hal itu akan dapat dilupakan padahal mejan Kiai Haji Mas Mansur di dekat Masjid Ngampel Surabaya masih tegak? Para pahlawan yang masih hidup dan pencinta sejarah yang jujur masih meletakkan karangan bunga ke kubur Jenderal Sudirman. Bagaimana hal itu akan dilupakan padahal mejan 2 Sesaing Jombang, kubur 2 Kiai beranak, Kiai Hashim Asy'ari dan Abdul Wahid Hashim yang menggerakkan beribu santrinya membela kemerdekaan masih tegak dan tanah pekuburan masih belum kering. Demikian juga kuburan 2 Sesaing lagi di tengah sawah Bukit Tinggi, kubur Syekh Muhammad Jamil Jambek dan Syekh Daud Rashidi yang keduanya pun menjadi kepala angkatan perang sabilillah di Sumatera. Itulah muru'ah asy-syaja'ah, al-wafaq al-karam. Wal judi bin nafsi aqsa ghayatil judi. Mereka fanatik. Ada kiai yang mengerahkan santrinya menyerang Belanda. Semua disikat habis oleh mitraliur. 12 pemuda, anak-anak dari umur 20 tahun bergelimangan bangkainya. Saya mendapat kehormatan menjemput jenazah Wali Kota Padang, Aziz Chan, seorang pemimpin umat yang ditembak di belakang telinganya ketika serangan Belanda yang pertama, 1947. Tuan boleh menuduh kaum muslimin itu fanatik, akan tetapi Tuan harus membenarkan kata hati Tuan sendiri bahwasanya fanatik Islam adalah modal yang sangat besar dalam kemerdekaan Indonesia. Agar Tuan tahu, itu bukanlah fanatik, itu yang bernama giroh. Giroh yang telah diwarisi turun-temurun dari nenek turun ke ayah, dari ayah turun ke anak, dari anak turun ke cucu. Seketika, pemberontak umat Islam di Aceh di zaman melawan Belanda, menurut cerita Zengraf, rumah orang digeledah oleh serdadu patroli Belanda. Laki-laki tak terlihat dalam kampung sebab pergi bergerilya. Bermuslimin namanya menurut orang Aceh. Serdadu sampai ke halaman sebuah rumah. Seorang perempuan sedang menumbuk padi seakan-akan tidak tahu serdadu datang. Serdadu menegur, "Hai, ada laki-laki di rumah?" "Tidak ada, Tuan." "Kemana laki-laki?" "Semuanya pergi berperang, Tuan." "Boleh saya periksa ke rumah?" "Boleh, Tuan." Rumahnya digeledah. Tiba-tiba kedapatan seorang laki-laki bersembunyi di bawah tempat tidur. Lalu ia dibawa ke halaman. Perempuan itu ditanya, "Mengapa engkau berbohong? Tadi mengatakan laki-laki tidak ada di rumah, padahal ada. Awas ya." "Saya bicara yang benar, Tuan," kata perempuan itu. "Yang laki-laki semua telah pergi. Saudara saya ini takut, lalu tinggal di rumah. Oleh sebab itu, ia tidak turut berjuang. Ia bukan laki-laki," sambungnya. Tuan boleh cari di mana-mana di Indonesia dan Tuan boleh mengakui bahwa perasaan ini tetap ada pada jiwa setiap perempuan yang masih belum rusak keislamannya. Ini dia giroh. Sekarang kita dianjurkan tasamuh, lapang dada dan toleransi. Kita tetap akan tasamuh, lapang dada dan toleransi. Kita tetap memegang pendirian la ikraha fid din. Sejak Indonesia merdeka, saudara-saudara pemeluk agama Kristen bekerja lebih giat dalam segala kesempatan. Kita tasamuh, kita toleran. Mereka mendirikan sekolah, gereja, dan rumah sakit lebih banyak dari sebelumnya. Kita tasamuh dan kita toleran. Terkadang di tempat yang kuat keislamannya di tengah kota Bukit Tinggi dan di tengah kota Payakumbuh berdiri gereja lebih besar dari masjid. Kita tasamuh dan kita toleran, sebab kita tahu bahwa itu adalah sisa perbuatan penjajahan. Di tengah-tengah kota Sukabumi, didirikan gereja di depan masjid. Baik, tidak apa. Kita pun lapang dada. Akan tetapi, jamaah mingguan gereja Katolik di Yogyakarta mengungkapkan kekecewaannya atas terdengarnya suara azan dari Masjid Syuhada. Kita tasamuh dan kita toleran. Dalam kalangan kebudayaan dan bahasa Indonesia pun saudara-saudara dari Katolik dan Protestan memasuki ranah tersebut dengan giat. Hamzah Fansuri, ahli tasawuf Islam, merupakan tokoh yang mengawalinya, disusul oleh Abdul Qadir Munshi yang meninggal di Mekah. Akan tetapi, sekarang dilanjutkan oleh ahli-ahli Kristen Slamet Mulyono, Purwadarminta, Deiken, dan Harahap. Kita tasamuh dan kita toleran. Kita akui dan junjung tinggi usaha mereka bagi perkembangan bahasa Indonesia. Akan tetapi, kalau kita masih tasamuh dan toleran, agama kita masih diejek, Nabi Muhammad SAW dihinakan, dan
dikatakan bahwa agama ini adalah impor dari tanah Arab, padahal tidak satu agama pun di Indonesia ini yang bukan impor kecuali jika kembali makan kodok dan tikus. Kalau pemimpin Islam atau pemimpin Indonesia yang mencintai Islam atau pemimpin-pemimpin yang berjasa kepada umat Islam dihinakan di muka umum seperti penghinaan gembong PKI terhadap pemimpin-pemimpin Islam di Malang pada tahun 1954, dan hal ini kita juga tolerir juga, bukan toleran lagi namanya, melainkan dayuth. Dayuth sama artinya dengan bersikap lapang dada ketika melihat dengan mata kepala sendiri saat istri kita ditiduri orang. Jika demikian, lebih baik mati saja daripada hidup.